Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Rezakwan, NRP 5025221012. Di sini akan mempresentasikan paper saya yaitu adalah Generative Replay menggunakan GANs untuk continuous learning pada sistem indeteksi intrusi jaringan. Di sini saya dibantu oleh dua pembimbing, yaitu yang pertama adalah Prof. IRA di Masrudin Sidaki, Eskom Mkom PhD, dan yang kedua adalah Pak Baskoro Adi Pratomo, Eskom Mkom PhD. Nah, di sini latar belakangnya adalah ancaman cyber terus berevolusi, di mana meningkatnya volume lalu lintas jaringan menyebabkan ancaman cyber semakin beragam dan berkembang pesat. Nah, masalah utamanya adalah model INADS bersifat statis, di mana sebagian besar model hanya dilatih satu kali dengan data tertentu. Padahal pola lalu lintas dan jenis serangan terus berubah, sehingga menyebabkan penurunan kinerja model. Gambaran umum dari framework yang saya ajukan adalah, yang pertama, saya menggunakan 4 dataset network flow NIDS yang dilanjutkan dengan pra-proses, di mana di situ ada harmonisasi label dan juga min-mix scaling, dan dilanjutkan adalah framework usulan yaitu adalah continuous learning loop, di mana di sini ada 4 komponen, yaitu adalah CNN classifier, replay buffer, Wigan GP, dan juga PPU agent. Nah, di sini ada 4 dataset yang dilakukan pembelajaran secara berurutan, di mana dataset yang pertama sebagai task 1, dataset kedua, yang kedua, dan juga selanjutnya. Yang dilanjutkan setelah keempat dataset ini selesai akan dilanjutkan dengan evaluasi di mana menggunakan 6 matrix dan juga pengujian absolute forgetting. Nah, dataset yang digunakan sendiri ada 4, yaitu adalah yang pertama NF1SB, SB NB15, yang kedua NF-Ton IoT, yang ketiga NFC-SC, CICID S2018, dan yang keempat adalah NF-Bot IoT V2, di mana total dari kelasnya adalah 17 kelas global dan juga fiturnya adalah 42 dengan jumlah data totalnya adalah sekitar 72 juta. Nah, selanjutnya adalah komponen framework controller learning yang sudah saya bahas tadi. Yang pertama adalah CNN classifier sebagai model klasifikasi utama. Yang kedua adalah replay buffer sebagai penyimpanan model representatif. Yang ketiga adalah VGNGP sebagai generatif model untuk data sintetis. Yang keempat adalah PPO agent sebagai reinforcement learning adaptif. Nah, selanjutnya adalah untuk skenario eksperimen sendiri, saya ada 5. Yang pertama adalah CNN only, di mana ini adalah baseline-nya. Yang kedua, no replay, di mana di sini untuk mengukur kontribusi dari replay buffer. Yang ketiga adalah no weekend GP, di mana di sini untuk mengukur kontribusi dari weekend GP. Dan no PBO untuk mengukur kontribusi dari PBO agent. Dan yang terakhir adalah full scenario, di mana ini adalah framework lengkap yang diusulkan. Nah, selanjutnya adalah perbandingan rata-rata dari makro Evans score, di mana bisa didapatkan di sini. Full skenario menempati posisi yang pertama, yaitu adalah 72,40% Evans score-nya. Yang kedua adalah no PPO, yang ketiga replay, yang keempat no vegan GP, ya, dan disusul yang terakhir adalah CNN only, yang dimana di sini terpaut 1% oleh full skenario. Nah, untuk efisiensi komputasi framework sendiri, sweet spot-nya ada di full skenario, yaitu adalah di 5348 second. Dan di sini bisa dilihat bahwa trade-off-nya adalah di CNN only itu dapat waktu tercepat, namun performanya kalah, yaitu adalah terendah. Dan no replay sendiri itu adalah termahal, karena beban weekend GP-nya tidak ada replay buffer, yang membuat terlalu berat di memorinya, sehingga lambatlah untuk trainingnya. Dan full skenario sendiri adalah keseimbangan yang paling optimal di sini. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, itu adalah yang pertama, framework content learning berhasil untuk diimplementasikan dengan mengintegrasikan CNN, replay buffer, Wigan GP, dan juga PPO Agent. Framework ini mampu menjalankan 5 pembelajaran, eksperimen, dan juga 4 dataset secara berurutan. Yang kedua adalah evaluasi menunjukkan full skenario memperoleh rata-rata makro advance score tertinggi, yaitu adalah 72,40%. Di mana ini em, menandakan bahwa integrasi dari seluruh komponen menghasilkan performa terbaik, meskipun peningkatannya relatif kecil. Di sini ada mekanisme rollback yang berhasil mempertahankan model yang terbaik. Nah, untuk saran pengembangan selanjutnya adalah yang pertama adalah optimasi hyperparameter, yang kedua adalah strategi replay yang lebih adaptif, dan ketiga adalah skenario uji yang lebih kompleks. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan pada kali ini. Terima kasih.